karena peraturan. Itu aku ketawa itu ketawa itu. Kamu sok tahu TikTok ditutup itu bukan karena flexing ini. Itu aku ketawain tuh, karena dia nggak ngerti. Mbak Inem itu ya 3 bulan atau 4 bulan sebelum TikTok ditutup, aku sudah tahu bakal TikTok itu bakal begini. Tapi aku cuma diem. Aku sempat nyepil sebentar waktu itu. Karena kan ada kekhawatirannya. Jadi di bawah sana itu memang ada yang dibakar gitu. Jadi orang-orang yang pada pecah rekor itu kan pamer GMP. Terus ada yang paketannya tumpuk-tumpukan, digelar semua. Nah itu di-capture-in, dikirim tuh ke komunitas-komunitas pasar. Dibakarlah orang-orang pasar. Kalian sepi karena ini loh. Sehari mereka bisa dapat miliaran. Mereka teriak. Nah dari mereka teriak ini kan pemerintah dengar nih, akhirnya ternyata TikTok ini banyak banget kan, ada yang nggak ada peraturan nggak ada izinnya ini. Nah itu digali terus akhirnya aku sudah bilang ke TikTok tuh 3 bulan sebelum masalah demo, tapi sama TikTok nggak didengerin. Setelah keluar katanya demo di Tanah Abang, baru TikTok ngubungin aku lagi, Kak kirim dong bukti-buktinya. Lu tak kirim lagi bukti-buktinya kan, nih karena udah bilang dari dulu gini, tapi sudah terlambat. Ya akhirnya Pak Zulkifli Hasan menutup TikTok. Jadi TikTok itu udah dikirimin surat 2 bulan. Ya, udah dikirimin surat sama pemerintah itu 2 bulan sebelum TikTok Shop akhirnya ditutup, tapi nggak ada respon. Nah, Mbak Inem tahu dari mana? Ya Mbak Inem tahu lah ya. Ya tahu aja. Orang baik itu rezekinya baik juga. Ya. Nah di situ udah aku kasih tahu sama TikTok gitu. Terus lagi lah mama dibantu nih, ayo Kak Inem kita suarakan, jangan flexing dulu biar gini-gini. Ya udahlah aku bersuarakan, ayo jangan flexing ini. Tapi masih ada yang ngeyel karena menganggap TikTok itu ditutup dulu nggak karena flexing. Aku ketawain orang yang bilang kayak gitu tuh kemarin diundang nggak? Mereka diundang nggak di saat TikTok itu dibuka? Kak Inem diundang, dikirimin surat sama Pak Zulkifli Hasan untuk datang membuka TikTok. Ya, tapi Mbak Inem nggak bisa datang karena Kak Inem biduran badannya. Itu kayak gitu loh, orang-orang itu yang bilang sok tahu itu cuma gue ketawain aja. Ini nggak semua aku buka ya, karena memang nggak boleh dibuka ya. Kenapa Mbak Inem bisa tahu ya? Karena rezeki orang baik itu baik. Aduh, ini agensi buat apa rahasia? Kamu daftar agensi lainnya aja, agensiku udah penuh. Aku cuma pengen gibah aja kalau di akunku Centang Biru itu, kalau gibah di situ buat jualan soalnya. Aku kalau gibah di akunku warung atau di akunku ini ya. Jangan masuk agensiku penuh. Ya aduh. Jadi begitu loh, hanya aja kan Mbak Inem kan orangnya nggak nunjukin bahwa Kak Inem tuh kenal dengan ini. Karena Mbak Inem suka apa adanya kayak gini gitu loh, nggak usah kelihatan nggak usah kelihatan apa, udah. Coba deh kamu cari orang jualan yang cuma pakai kolor, pakai kaos, nggak sisiran itu siapa? Kak Inem bahkan belum mandi ya. Aduh. Mbak Inem, sedih banget, akun seller gue benar-benar sudah nggak dikasih traffic. Sebenarnya itu bisa dirawat loh itu. Sebenarnya bisa dirawat. Kalau nggak kamu juga boleh sih ternak akun ya, kamu bikin akun lagi boleh. Tapi kalau ternak akun itu hanya kayak gali lubang tutup lubang kamu. Gali lubang tutup lubang, gali lubang itu hampir sama, nggak menyelesaikan masalah. Jadi kenapa sih sellermu bisa sepi, bisa jadi kontenmu nggak menarik? Ini TikTok loh. Ini bukan Shopee, ini bukan Tokopedia, ini bukan Bukalapak, ini TikTok. Ini tuh mall. Ini bukan swalayan. Ya, kalau swalayan itu mereka itu swalayan. Orang masuk ke swalayan memang mau belanja. Tapi orang kadang masuk mall itu cuma cuci mata. Lu ngapain masuk mall? Nggak harus belanja kan? Kadang kan cuma cuci mata kan? Nah, kalau misalnya rukomu nggak menarik, orang nggak bakal beli. Tapi ada yang orang datang ke mall hanya nonton konser, hanya untuk cuci mata, hanya untuk pengen liburan aja, pengen penat di rumah, nongkrong di mall ya. Tapi karena kamu buka ruko yang menarik, ada promo, akhirnya orang tertarik belanja, kayak gitu loh ya. Jadi kamu kalau hanya sekedar jualan aja, displaymu seperti orang jualan, kamu nggak menarik dan sebagainya, kamu akan kalah dengan orang-orang yang mereka memiliki power lebih besar, kayak gitu. Jadi sekali lagi, TikTok ini mall, bukan swalayan. Gak mungkin orang mau nonton konser di swalayan. Ibaratnya gak mungkin orang pengen nonton Popo Barbie operasi. Gak mungkin orang pengen dengerin gibahnya orang-orang yang lagi perang politik, ya kan? Jadi jangan kamu hanya sekedar jualan. Ayo sekarang ya,
Kamu mau pengen pakai promosi boleh, tapi sekali lagi ya promosi ada dampaknya. Dampaknya apa? Kalau promosinya habis, akun kamu drop, itu pasti. Mbak Inem, penonton 200-an itu wajar nggak? Wajar bagi Kak Inem. Ya, 200-an itu wajar. Jadi ibaratnya itu lebih bagus, bahkan ada yang 20 loh penontonnya. Ada yang 20, ada yang 40. Ada yang 20 hanya stuck di 40. Kenapa 200? Berarti kalau 200, jadi TikTok itu ada kayak lapisan-lapisan rekomendasi ke penonton gitu. Jadi pertama kali kamu misalnya videonya bagus, ada yang nonton dari awal sampai akhir, kau bakal direkomendasikan ke beberapa orang. 10 orang pertama. Nanti kalau bagus lagi direkomendasiin lagi ke berapa ratus orang, 200 orang. Nah, kalau misalnya nggak ada lagi yang nonton videomu, ya kamu stuck di 200 orang itu. Ya, sama nanti kalau kamu bisa menyentuh 10 katayangan, itu akan semakin lebih direkomendasiin sama TikTok. Jadi udah ada kayak lapisan-lapisannya. Nah, kalau kamu di 200 terus, berarti kamu belum bisa nembus lapisan lebih dari 200. Nah, itu tantangan buat kalian. Kayak gitu. Ya. Wah, nggak bisa gabung dong, Kak. Ya. Udah, aku di sini cuma mau gibah, aku bukan mau nawarin agensi ya. Agensiku udah penuh. Ya. Mbak Ina penontonku setak 500-700. Nah, kayak gitu. Berarti kamu harus ada yang ditingkatin lagi. Ya, Mbak Ina, kalau murni affiliate itu harus keranjang kuning ya? Enggak juga. Enggak harus keranjang kuning semua. Tapi kalau kamu mengilhami menggunakan keranjang kuning semua, boleh. Dulu tuh Kak Inem Jogja itu nggak pernah lepas dari keranjang kuning loh. Kalau bikin video keranjang kuning semua loh dulu. Tapi kan algoritma TikTok itu kan berubah terus sistemnya, peraturannya. Yang akhirnya Kak Inem sekarang tidak menggunakan keranjang kuning. Kenapa Mbak Inem nggak pakai keranjang kuning? Karena Mbak Inem tuh setiap bikin keranjang kuning itu selalu dipromosiin sama brandnya. Nggak tahu mereka bisa dapat linknya dari mana, tiba-tiba video Kak Inem tuh tiba-tiba ada tulisannya dipromosikan gitu. Padahal aku nggak mempromosikan kayak gitu. Nah, akhirnya aku mengilhami bahwa red cardku ku rubah semua. Jadi dulu tuh red card Kak Inem ya. Red cardku itu dulu ada video short, ada live. Sekarang red cardnya Kak Inem tak rubah live semua. Aku nggak mau pakai video short. Karena setiap aku bikin keranjang kuning, aku dipromosiin terus sama mereka. Dapat kode spaknya dari mana? Nah, itu aku nggak ngerti. Apakah ada orang dalam atau gimana, aku nggak ngerti. Seperti itu. Ya, nah, akhirnya aku sekarang nggak pakai gini loh. Seneng ya Mbak. Tadi ada yang bilang, bukannya seneng ya Mbak kalau dipromoin sama sellernya. Seneng, ada penjualan, seneng. Tapi ini nggak seneng, karena apa? Nanti setelah promosinya selesai, akunku low. Makanya kamu sering lihatlah video live-ku ya. Kalau live-ku nya cuma 200 orang, itu berarti aku habis di boost. Kemarin aku jualan di Advance ya. Aku kan kemarin jualan di Advance itu, aku fix banget itu pasti di boost. Nggak mungkin nggak di boost, karena penontonku stabil lah. 3.000, 2.000 sampai akhir. Beneran tuh. 4 hari setelah aku dari Advance, penontonku perkiwil, videoku prokowal. Itu dampak dari promosi. Makanya aku tuh paling gak suka promosi. Tapi orang gini loh, sampai ini baru aja aku dikejar-kejar ya, Mbak Inem tolong upload video keranjang kuning dong ini. Aku paling gak suka pakai keranjang kuning. Terus aku bilang, itu gak laku Kak, di akunku gak laku. Dia bilang kayak gini, gak apa-apa, gak laku Mbak, upload aja. Jadi kayak gini loh, brand-brand itu udah seneng banget produknya disepil Kak Inem. Nggak laku pun nggak apa-apa, kayak gitu loh. Mereka tuh sampai kayak gitu. Jadi ada beberapa brand yang bilang sama Kak Inem, udah dikirimkan sampelnya, aku nggak mau ngejual ya, karena bagiku itu nggak laku di aku ya. Aku udah bilang itu nggak laku Kak di aku, karena di tempatku sudah ada ini nih. Terus dia bilang apa? Nggak apa-apa Kak, nggak laku. Yang penting diupload aja keranjang kuningnya. Terus ditanyain kan sama timku, kenapa Kak? Nanti kan kalau nggak laku kan Kakak rugi. Ternyata dia tuh cuma kayak pengen, ini loh produkku udah dijual sama Kak Inem. Jadi Kak Inem ini membawa pengaruh yang besar ya. Sampai bener-bener, gak apa-apa Kak, yang penting kata si bos itu biar, yang penting produknya dijualin Kak Inem gitu. Jadi mereka udah kayak seneng banget produknya dijual Kak Inem tuh. Sampai sepengaruh itu ya Kak Inem. Ya. Jadi mereka seneng banget, sampai mereka itu mau bayar mahal buat pasang foto Kak Inem. Tapi Kak Inem tuh tipe-tipe yang nggak mau asal terima duit. Jadi kalau kamu memang nggak dijual Kak Inem banyak, aku nggak mau dipasang fotonya kayak gitu kan. Aduh, pusing juga Kak Inem itu. Ya, Mbak Inem fitiku bakal dipromosi. Iya, pastinya kalau dipromosikan pasti ada dampaknya setelahnya, setelah promosimu habis. Misalnya kamu mempromosikan produkmu 3 hari, coba dilihat setelah 3 hari pasti akan mengalami penurunan viewer. Itu pasti. Ibaratnya itu kamu naik motor, itu ngebut,
karena pakai ads, tiba-tiba adsnya habis, ya pelan, lambat.